Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang boksit atau neraca lajur. Nah, di sini saya akan membahas tentang prosedur pembuatan atau penyusunan neraca lajur. Untuk yang pertama, jangan lupa di sini isikan dengan identitas perusahaan. PT Sakti Bandung, boksit atau neraca lajur, kemudian 31 Desember 2017. Nah, saya akan menjelaskan dahulu tentang kolom-kolomnya. Ini ada 10 kolom, namanya neraca lajur 10 kolom, di mana ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, di sini kolom yang dimaksud setiap poin ada debit dan kredit. Oke, jadi ini dinamakan dengan neraca saldo 10 kolom. Selanjutnya di sini ada nomor dan nama akun. Sudah default dari kita dapat dari neraca saldo ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya? Langkah pertama setelah mengisikan nomor akun dan nama akun, kita akan mengisikan neraca saldo. Di sini neraca saldonya kita ambil dari setelah membuat buku besar dari sini. Oke. Kita copy pastekan di sini atau kita linkkan saja, atau silahkan ditulis kalau menggunakan manual. Ini dia, saya akan memperlihatkan. Nah, ini sudah terisi debit dan kreditnya sesuai dengan neraca saldo setelah pengisian buku besar. Kemudian yang kedua, kita akan mengisikan saldo penyesuaian. Nah, dapatnya dari mana ini? Kita dapat dari jurnal penyesuaian. Sorry. Ini dia jurnal penyesuaiannya. Ini ya, saya pakai yang kiri kanan. Kita akan masukkan jurnal penyesuaian itu satu persatu dari tanggal paling atas sampai dengan terakhir ya. Ini ada penyesuaian dari rekening koran, kemudian ada penyesuaian perlengkapan kantor, ada cadangan kerugian piutang, ada depresiasi, ada penyesuaian utang beban. Ini ya, dua ini utang beban. Kemudian ada penyesuaian dividen, ada penyesuaian pajak untuk PPN masukan dan keluaran, dan ini yang terakhir ada penyesuaian dari pajak penghasilan badan, PPh badan ya. Nah, kita masukkan satu persatu, tapi saya akan langsung masukkan di sini ya. Saya langsung copy paste banyak. Nah, ini dia. Masukkan sesuai dengan akun. Ini saya akan contohkan ya, cash in bank. Di sini ada cash in bank 2.820.500 dan di sebelah debit. Masukkan juga sama di sebelah debit dengan nominal yang sama. Oke. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Pastikan jumlah yang di sini sama dengan jumlah yang ada di sini. Ya, sama ya, 200.899.900. Oke. Setelah itu, lalu bagaimana mengisikan neraca saldo setelah disesuaikan? Nah, cara pengisiannya mudah sekali. Kita masih ingat saldo normal. Nah, dari saldo normal kita akan sesuaikan dengan rumus berikut. Jika saldo normalnya debit, maka di sini debit ditambah debit dikurangi kredit. Ini dia fungsinya, debit ditambah debit dikurangi kredit. Saya enter. Saya perlihatkan. Nah, ini dia, ada 136.289.700 ditambah dengan 2.820.500. Nah, ini dia saldonya sekarang. Cash in bank ada 139.110.200 karena ditambah. Nah, untuk yang saldo kredit
kita langsung tambahkan saja kredit dengan kredit, ditambahkan di sini. Nanti akan ketemu kredit, tapi sebelumnya saya akan isikan petty cash dulu ya. Kalau petty cash ini tidak ada penyesuaiannya, maka langsung dituliskan saja saldo dari neraca saldo seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan bahas di sebelah cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Ini dia ya, kredit ditambah dengan kredit sama dengan ini dia 13.349.100. Nah, untuk yang merchandise inventory sama ya dengan yang di neraca saldo. Nah, kemudian ini dia. Ini ada 3 akun ini, saldo normalnya di debit. Kemudian di penyesuaian di sebelah kredit. Maka langsung saja kita kurangkan ya, karena debit bertemu dengan kredit pasti akan dikurangkan, debit dikurangi kredit. Jadi karena ini sudah disesuaikan atau dikurangkan ya pada penyesuaian, lalu kita akan kurangkan. Saldo normalnya tetap ada di debit ya. Ini dia. Saya langsung di keseluruhan ya. Oke. Ini dia. Kalau yang value added tax atau PPN masukan ini di debit 40.045.000. Kemudian di penyesuaiannya itu di kredit. Berarti secara otomatis saldonya menjadi 0. 40.045.000 dikurangi dengan 40.045.000 jadi 0. Nah, begitu seterusnya. Untuk kredit ditambah dengan kredit di sini jadi akan ada penambahannya. Intinya ketika di sini debit, maka kita harus cek kalau dia sama debit bertemu dengan debit, maka dia ditambah. Tapi kalau posisinya beda seperti ini, debit bertemu dengan kredit, maka dia akan dikurangin. Jadi ini 7.500.000 dikurangin dengan 5.500.000, jadi 2 juta. Nah, kemudian kita akan bahas di sisi kredit. Kita lihat di sisi sini ya. Ini dia. Kalau misalnya ini ada, kita tahu bahwa kode akun 2 adalah liabilitas dan di sini belum ada saldonya. Kemudian di penyesuaian ada saldonya, maka kita mengikuti yang di penyesuaian di kredit. Kita tahu bahwa utang normalnya di sebelah kredit, maka kita tulis di neraca saldo setelah penyesuaian kredit. Nah, kemudian ini dia, jika kredit bertemu dengan debit, maka pasti akan dikurangkan. Jika sejenis bertemu itu ditambah, jika lawan jenis berarti dikurang. Itu kata kuncinya ya. Kemudian ini ada income tax payable di sebelah kredit. Kemudian di sini juga di sebelah kredit. Maka 2.500.000 ini pasti ditambah dengan 24.607.000. Ingat, dia sejenis maka ditambah, lawan jenis berarti dikurang. Begitu seterusnya ya sampai dengan akhir. Ini dia. Di sini harus seimbang ya, balance kiri kanan. Oke. Kemudian saya lanjutkan di laba rugi. Laba rugi ini adalah akun turunannya modal ya. Tetapi isinya apa? Kita ingat-ingat lagi di pembelajaran sebelumnya bahwa laba rugi itu berasal dari pendapatan dikurangi dengan beban. Maka dari itu, kolom untuk laba rugi ini kita hanya mengisikan pendapatan dan beban mulai dari akun nomor 4, 5, 6 sampai dengan 9. Oke. Diisikannya bagaimana? Mengisikannya gampang sekali.
Untuk akun 4 sampai dengan 9 tadi kita pindahkan saja, hanya memindahkan saja, tidak menghitung ya. Ini kita pindah ke sebelah sini. Oke, neraca saldo disesuaikan. Kita lihat sama nilainya ya. Ini dia kode 4 ke bawah, berarti dia diikut di laba rugi. Tinggal dipindah saja nominalnya. Oke, lalu kita jumlahkan, jangan lupa. Ini dia, jangan takut bahwa jumlah ini itu memang berbeda. Oke, memang berbeda, jadi jangan takut terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan bahas di kolom neraca. Oke, di sini masih ingatkah kalian kode akun apa yang dipakai untuk laporan neraca? Hanya 3 saja, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke, ini juga sama, hanya memindahkan neraca saldo setelah disesuaikan kode 1, 2, dan 3 ya, sampai dengan historical balancing ke kolom sini. Oke, kita pindahkan ya. Ini dia. Kemudian jangan lupa untuk dikalkulasikan di sini. Ini juga sama, tidak akan kiri kanan sama. Kenapa? Karena kita akan lihat di laba. Jadi menghitung laba itu, ini kita perhatikan ya, di sini saya zoom aja. Bentar, oke. Ya, kita fokus di 4 ini, Nah, ops, kelihatan. Oke, kita fokus di 4 ini. Kita bandingkan kiri dan kanan. Ternyata ini hasilnya lebih besar di sebelah kredit. Maka yang di sebelah kredit ini kita kurangkan dengan yang di sebelah debit. Jadi 4 miliar ini dikurangi dengan 3 miliar sekian. Oke. Hasilnya adalah 775.548.300. Ini menandakan bahwa pendapatan lebih besar daripada beban. Berarti kita sudah tahu bahwa perusahaan Sakti Bandung itu mengalami laba. Selanjutnya yang di sebelah sini, di kolom sini, nah ini kita cek 3 miliar sekian dengan 2 miliar sekian berbeda. Maka yang besar dikurangkan dengan yang kecil, maka kita akan ketemu hasilnya sama, 775.548.300. Ketika hasilnya sama seperti ini, berarti pengerjaan neraca lajur itu sudah benar. Nah, langkah terakhir adalah mensubtotalkan di sini. Ini jadi sama kiri kanan. Oke. Nah, di sini akan kelihatan bahwa ada jumlah laba sebesar 775.548.300. Ini sudah free pajak ya. Jadi sudah masuk, sudah include dengan pajak. Di sini ada income tax. Oke. Kita lihat secara keseluruhan pengerjaan neraca lajur sudah selesai untuk Sakti Bandung. Ini dia, sudah lengkap. Neraca saldo sudah diisi, penyesuaian sudah diisi, neraca saldo disesuaikan sudah dikalkulasikan, laba rugi sudah ditulis, kemudian neraca juga sudah ditulis sama dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu cek untuk laba atau ruginya di sini. Nah, begitu ya untuk prosedur pembuatan atau prosedur penyusunan neraca lajur. Saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya.